Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya Edi. Saya akan membicarakan masalah asam lambung, GERD, anxiety dan psikomatis. Sebelum saya lanjutkan, silahkan like, komen dan subscribe YouTube channel saya. Untuk semuanya yang sudah like dan komen, saya ucapkan terima kasih. Tidak panjang lebar, saya akan membicarakan masalah sensasi sesak napas, jantung berdebar, dan juga rasa lemas di sekujur badan. Sensasi sesak napas tersebut bukan datang dari asam lambung sebenarnya, ataupun jantung berdebar dan juga kaki lemas tersebut bukan sensasi dari asam lambung. Sensasi tersebut datangnya dari pikiran kita, pikiran panik kita, rasa cemas kita akan keadaan kita yang ketika itu mengalami sesak napas, mengalami seperti sesak napas dan juga jantung berdebar. Itu biasanya pikiran kita itu akan tertuju pada sakit jantung. Sebenarnya itu tidak. Kenapa kita sering berpikiran sakit jantung? Karena kita sering browsing di internet bahwasannya tanda-tanda seperti itu sakit jantung. Itu sebenarnya bukan. Sebenarnya itu bukan sakit jantung ya teman-teman. Jadi sebenarnya itu hanya dari pikiran kita seperti itu. Maka dari itu bagusnya kita tidak browsing ke internet ataupun apa kalau seandainya sudah dikatakan oleh dokter itu kita itu asam lambung, ya kita jangan berpikiran penyakit yang lain gitu. Karena kita sudah diperiksa oleh orang yang berkompeten di bidangnya itu gitu, seperti itu. Kalau kita istilahnya kita jangan mempercayai internet ataupun browsing di internet model apa gitu keluhan kita seperti itu. Kalau seandainya yang langsung di hadapan kita dokter ataupun siap di pihak kesehatan yang sudah memeriksa kita langsung menyatakan kita asam lambung, ya udah jangan lagi istilahnya kita ini seperti ini, kita ini seperti itu seperti itu, karena itu bisa mempengaruhi psikis kita, itu yang bisa mempengaruhi anxiety kita, itu seperti itu ya. Memang kita tidak bisa dipungkiri gitu kan, saya juga dulu seperti itu, tapi pengalaman saya itu ya seperti itu. Ketika saya mengalami sesak napas dan itu saya browsing internet, yang terdapat itu biarpun ada salah satunya yang mengatakan itu asam lambung, cuman satu aja yang mengatakan itu jantung. Itu yang dipercaya itu bukannya asam lambungnya tapi penyakit jantungnya, seperti itu. Karena apa? Anxiety itu sangat condong mempercayai hal yang negatif daripada yang positif, seperti itu. Rasa penasaran kita, rasa kepo kita terhadap sensasi kita yang sedang kita rasakan, seperti itu. Untuk itu cara menanggulanginya gampang. Untuk menentukan bahwasanya itu sesak napas asli atau bukan itu gampang. Coba kalian lakukan pernapasan dari hidung. Kalau seandainya pernapasan dari hidung itu tarik napas dari hidung dan buang juga dari hidung, itu seperti itu. Kalau seandainya tidak berat ataupun tidak mengalami kesusahan untuk menarik napas dari hidung dan membuang dari hidung, itu berarti tidak ada masalah dalam pernapasan itu. Setelah itu kita coba tarik napas dari mulut juga buang dari mulut. Kalau memang tidak ada sesak napas, tidak ada sesuatu yang beracun dari itu semua keduanya, itu berarti real kita bukan sesak napas di situ. Itu bukan penyakit yang dikatakan jantung ataupun apa, itu real dari pikiran kita, itu seperti itu. Itu dulu saya melakukan seperti itu ketika datang sesak napas dan jantung berdebar, dan tinggal kita
pengalihan perhatian pikiran kita supaya kita tidak terus masuk ke pikiran negatif tersebut. Akibatnya apa? Semua sensasi-sensasi datang semua seperti itu, teman-teman. Karena apa? Karena iya, kalau kita sedang menghadapi sensasi anxiety, ya mungkin di antara kita banyak ya yang susah juga untuk mengendalikan pikiran kita. Cuman saya insya Allah, saya mudah-mudahan dengan adanya YouTube saya dengan seperti ini bisa membantu kalian untuk memahami bahwasanya sensasi sesak napas itu bukan datangnya dari jantung ataupun apa. Setelah itu kalian coba minum air hangat sedikit demi sedikit ya. Air hangat itu jangan terlalu panas ataupun jangan terlalu dingin, cukup air hangat yang sedang aja diminum sedikit demi sedikit ya. Dan alihkan perhatian kalian, entah itu main game ataupun ngobrol dengan tetangga kalian, mencari sesuatu yang istilahnya bisa membuat kalian senang, entah itu jalan-jalan, jalan kaki. Biasanya saya kalau seperti itu datang, saya biasanya jalan kaki juga jangan terlalu cepat kayak orang kita mau buru-buru nyampe ke sesuatu tempat, bukan, tapi jalan kaki juga itu dengan pelan-pelan, perlahan sambil menenang tengok-tengok ke arah mana aja untuk mengalihkan perhatian kita. Contoh, saya sering melihat-lihat bunga, saya melihat-lihat tanaman, saya melihat apa aja yang bisa membuat perhatian kita itu tertuju pada satu titik tersebut. Itu seperti itu. Banyak juga di antara kita, seandainya sensasi itu datang, seakan-akan malas untuk jalan ataupun apa. Itu jangan. Karena apabila kita merasakan terus sensasi tersebut, maka sensasi tersebut akan menimbulkan datangnya itu lebih lagi daripada kita yang saat itu kita pikirkan. Itu seperti itu. Maka akan datang lagi sensasi-sensasi yang lain, entah itu pinggangnya sakit, terus lehernya kaku ataupun apa seperti itu. Biasanya seperti itu. Kenapa lehernya kaku dan juga pinggangnya sakit tersebut? Karena kita, contoh gini, sebenarnya semua itu adalah urat yang menahan. Karena kalian terlalu tegang menghadapi sensasi sesak napas yang berdebar, akibatnya otot-otot tubuh kita itu menekan. Karena apa? Menahan supaya jangan terjadi apa-apa. Itu seperti itu. Itu yang mempengaruhi dari otot ketegangan kita dari leher sampai pundak. Itu seperti itu. Itu pengalaman saya seperti itu. Untuk itu bagi para sahabat semua yang merasakan sensasi tersebut, lakukan saja pernapasan diafragma itu dengan cara tarik napas ya, seperti yang kemarin video yang kemarin saya buat, seperti itu. Pernapasan 4-7-8 itu seperti itu sangat membantu. Karena apa? Dengan seperti itu saya terbebas dari sesak napas dan jantung berdebar tersebut. Cukup sekian dari saya. Bila ada salah kata ataupun sesuatu yang kurang paham, silahkan tulis saja di komentar. Untuk semuanya yang sudah subscribe dan juga like dan komen, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya bicarakan tadi bisa dapat dimengerti dan bisa membantu kalian yang sedang mengalami sensasi sesak napas, jantung berdebar juga lemas. Begitu, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.